Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku di Markona Vlog. Kali ini aku mau bikin ide menu jajanan yang cocok banget dibikin snack box atau cemilan pas ada arisan keluarga. Bikinnya gampang banget, langsung aja ke cara membuatnya. Untuk bahan isiannya, untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, merica, nanti bakalan aku tumbuk. 205 gram wortel yang udah dikupas bersih dan udah dicuci juga. Setengah bawang bombay ukuran sedang, cincang kasar. Dan ada bawang daun atau bawang kuca yang udah diiris-iris pendek. Setelah itu aku punya dada ayam yang udah direbus kira-kira 150 gram. Untuk dada ayam dan wortelnya bakalan aku cincang. Yang pertama aku mau potong-potong wortelnya terlebih dahulu. Potong serong wortel. Selain wortel kalian juga bisa tambahkan jenis sayuran lainnya seperti kentang atau buncis. Tetapi untuk pemakaian wortel ini harus atau wajib ada ya teman-teman. Kentang dan buncis hanya sebagai sayuran tambahan aja. Lalu ambil beberapa lembar wortel yang udah diiris-iris tipis menyerong. Potong memanjang seperti korek api. Semakin tipis kalian potong wortelnya, maka nanti wortelnya bakalan cepat matang. Setelah dipotong seperti korek api, potong kotak-kotak kecil agar mudah nanti ketika kita mau cetak. Atau kalau kalian gak pengen ribet, kalian bisa juga pakai chopper. Nantinya pengerjaannya itu lebih cepat. Berhubung chopper aku lagi gak ada, lagi rusak, jadi aku motongnya secara manual aja. Lanjut aja, aku mau potong-potong dan iris dada ayam rebusnya sama potong kecil-kecil kayak gini yang hasilnya nanti sama kayak ayam cincang. Jadi besarnya ayam dengan wortel harus sama biar cantik karena nanti isiannya juga bakalan mau aku jadikan taburan di atasnya. 1 sendok makan munjung margarin ini untuk menumis bumbu bahan isiannya. Yang pertama aku bakalan menumis bawang daun, bawang bombay, tumis keduanya sampai layu, sampai aroma wanginya udah keluar. Setelah itu tambahkan bawang putih dan bawang merah halus. Tumis sampai bumbu-bumbunya itu berubah warna sampai benar-benar layu. Setelah itu pertama masukkan wortel dan tambahkan ayam cincang, aduk rata sampai tercampur semua wortel dan ayam cincangnya dengan bumbu-bumbu agar lebih sedap lagi. Lalu tambahkan air secukupnya aja agar wortelnya cepat matang. Biarkan sampai airnya menyusut, pakai api sedang aja, cenderung kecil. Dan setelah setengah matang, tambahkan garam, gula, dan penyedap juga boleh. Karena aku pengen isiannya itu rasanya cenderung manis gurih, jadi gulanya aku agak banyakin aja. Terakhir sekali, masukkan larutan maizena sedikit aja agar airnya jadi padat dan gak meluber saat diisi. Tentunya saat wortelnya udah matang. Untuk bahan kulit ada 250 gram tepung terigu, sedikit tepung tapioka, dan sedikit minyak masak. Dan 1 butir telur ayam, ini 1 butir utuh ya teman-teman. Dan tambahkan sedikit demi sedikit air masak. Aduk rata bahan kulit menggunakan balon whisk atau di mixer juga boleh. Jangan lupa tambahkan sedikit garam. Aduk kembali sambil lalu menambahkan air sedikit demi sedikit sampai mendapatkan kekentalan yang diinginkan. Dan berhubung aku pengen kulit risolnya itu sedikit tipis, jadi aku bikin adonan kulit risolnya itu encer, tetapi masih bisa diangkat. Karena kalau terlalu encer banget adonannya, kulit risolnya nanti bakalan jelek di bagian permukaan. Selanjutnya aku mau saring adonannya dulu ya teman-teman. Saring adonan kulit menggunakan saringan kelapa atau santan seperti ini. Disaring kayak gini ngebantu permukaan risol jadi mulus, gak menggerindil ketika dibentuk. Tentunya kalau mulus, kulit risolnya gak bakalan mudah pecah atau sobek. Jika ada sisa adonan menggerindil di dalam saringan, gampang aja, tinggal ditekan-tekan menggunakan spatula. Nantinya adonan bakalan turun jadi halus. Beri olesan minyak atau margarin pada teflon agar tidak lengket nanti ketika adonannya dicetak. Letakkan adonan kulit di satu titik, goyangkan ke kanan dan ke kiri sampai tertutup semua permukaan teflon. Biarkan mengering bagian pinggir, kalau kering artinya itu udah matang. Dan lakukan sampai semua selesai. Sekarang aku mau bikin sausnya. Di sini ada daun pandan. Tambahkan 400 ml santan encer, pakai santan kental juga boleh. Tambahkan gula agak banyakan, penyedap, garam, dan sedikit tepung beras, nantinya dicampur air untuk mengentalkan si kuah santannya nanti terakhir. Sambil diaduk-aduk menggunakan api sedang cenderung kecil sampai santannya panas agak mendidih. Setelah sedikit mendidih, tambahkan larutan tepung beras. Aduk-aduk kembali, jangan ditinggal, tetap aduk sampai kuah santannya itu sedikit mengental, hampir sama kayak bikin fla. Bedanya yang ini agak sedikit cair dibandingkan krim fla. Contoh kuahnya itu seperti ini kekentalannya, nanti kalau udah dingin bakalan lebih padat lagi. Dan ini mau aku coba bungkus pakai mika. Aku pakai 2 jenis mika, yang satunya untuk mika yang ukuran kecil dan satunya ukuran sedang.
Pertama, ambil bahan isian, letakkan di bagian tengah. Bentuk sesuai dengan bentukan yang bakalan kita bentuk. Ini aku mau bikin kotak. Lipat kulit risol dan sesuaikan dengan besar kecilnya wadah yang akan digunakan. Oh iya, untuk kulit risolnya sendiri, ini elastis banget, nggak gampang robek, nggak kering jadinya walaupun aku bikin risol basah, nggak digoreng. Kulit risolnya nanti tetap bakalan lembut. Karena wadahnya agak lumayan besar, jadi aku bakalan bikin satu risol lagi di sebelahnya. Sama, aku letakkan isian di tengah, sesuaikan banyaknya isian dengan risol yang akan kita bentuk. Aku lipat kulitnya di bagian tengah dan gulung membentuk kotak, udah sesuai sama dengan bentuk risol yang sebelumnya. Dan selanjutnya aku mau bikin dengan mika yang kecil, ini cukup diisi satu risol ya teman-teman. Caranya sama, letakkan di tengah, lipat dan gulung membentuk persegi panjang. Karena yang ini aku bentuk sedikit persegi panjang, menyesuaikan dengan bentuk wadah mikanya ya teman-teman. Jadinya itu seperti ini ya teman-teman, sesuai dengan bentuk wadahnya. Selanjutnya, kuah santannya masih dalam keadaan hangat, siram di atas risol agar mudah membentuk di atas risol jika kuah santannya itu masih dalam keadaan hangat. Siram kuah santan dengan rapi dan merata di atas risol sambil dihentak-hentakan atau digoyang-goyang sampai menutup semua permukaan risol. Tambahkan kuah santannya sampai menutup permukaan, rapikan dengan menggunakan sendok atau spatula yang tipis jika perlu, rapikan juga di bagian pinggir-pinggirnya, jangan ada yang sampai meluber. Di video ini hasilnya kurang rapi ya teman-teman, kalian pasti bisa lebih rapi daripada yang di video ini. Tambahkan hiasan daun pandan di atasnya, jadinya itu seperti ini. Sama, aku bakalan bikin dengan mika yang lainnya. Dan aku coba bikin di wadah twin wall kayak gini, ukurannya ini 350 ml dan aku siram tipis-tipis aja si kuah santan di bagian atasnya, cukup rapikan sampai merata aja dengan sendok. Dan kalau udah rapi dan rata kayak gini, bakalan aku tumpuk lagi dengan beberapa risol. Aku tumpuk dengan 4 risol menjadi 2 susun ya teman-teman. Nah, ini alasan kenapa aku siram kuah santannya dikit aja ya teman-teman. Karena mau aku tumpuk dengan risol lagi di atasnya. Setelah ditumpuk menjadi 2 lapisan, aku akan siram lagi kuah santan di atas risolnya menjadi layer yang kedua. Sama dengan yang sebelumnya, siram kuah santan sampai menutup semua permukaan risol. Rapikan kuah santan dengan menggunakan sendok atau dengan spatula dan hentak-hentakan agar terisi di bagian yang belum tertutup dengan kuah santannya. Dan kebetulan karena ini masih banyak kelebihan isiannya ya teman-teman, jadi aku tambahkan aja isian wortel ayam di bagian permukaan yang udah tertutup dengan kuah santan. Ditambah isian wortel ayam kayak gini bakalan tambah sedap lagi ya teman-teman, makin flavory dan gurih tentunya. Dan hasilnya kurang lebih itu kayak gini ya teman-teman, cantik, rasanya juga gurih banget, rasa asin manis dari wortel dan ayam kerasa banget, makin gurih lagi ditambahkan kuah santan. Jajanan kayak gini itu bisa banget dijual untuk snack box atau untuk jajanan takjil bulan puasa tahun depan, atau dibikin cemilan bareng keluarga, pastinya cocok banget. Terima kasih kalian udah nonton video Markona Vlog, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share video ini. Wassalamualaikum dan bye-bye.